Betul banget. Jadi udah terfokuskan sama kebutuhan masing-masing. Jadi jangan sampai walaupun udah bikin saku-saku kegoda pakai saku yang lain, nggak boleh. Jadi kalau udah Iya. saku healing aja ya. Ini mah aku curhat nih Kak, karena kan sebagai mungkin kalau kita juga ngerasain gitu ya, udah niat nabung tapi kayaknya aku pengen beli tumbler yang lagi kekinian gitu. Nah, Jadi tuh dia. akhirnya pakai dana lain gitu, dana buat Ih, kok rumah. lucu ya, ini kayak darurat deh gitu ya. Iya, kayaknya kayaknya urgent deh teman-teman aku make, kok aku nggak make nih, aku harus beli Malah gitu. keburu ketinggalan ya, FOMO. Ini kayaknya cerita pribadi ya Kak, maaf Aduh, banget nih. jadi curcol. Jadi curcol. Oke, nah Kak, mungkin ini aku mau ngebahas soal tadi Kak, kalau kita juga udah singgung gitu ya, soal KPR, atau mungkin itu cicilan dalam membeli rumah nih. Ngomongin soal KPR nih Kak, ada banyak anggapan juga kayak, naro DP lebih besar itu lebih enak, karena cicilannya lebih kecil. Naro DP lebih besar, nanti aku nggak bisa beli ini beli itu. Jadi sebetulnya, kalau kita ngomongin soal DP yang mungkin 30% atau lebih atas dari itu, supaya cicilannya lebih ringan, itu lebih baik, atau kita lebih baik naruh DP sekecil mungkin supaya nggak membebani di awal pembelian rumah itu sendiri. Kalau aku pribadi sih ya Kak Denis ya, milih untuk DP yang besar. Ya, karena apa? Karena resikonya kalau kita biarkan porsi cicilannya besar nih, DP serendah mungkin misalnya 5% gitu ya, dan Ya, 5%-nya dicicil. Nah, nanti kan ada masa di mana KPR kita itu flat ya bunganya ya, itu masih enak ya kan. Nah, nanti akan tiba saatnya udah bisa floating nih kan, udah bisa floating. Kalau kondisi ekonomi baik-baik saja, bunganya stabil sih oke nggak apa-apa ya, tapi lihatlah kondisi kemarin ya pasca pandemi di mana bunganya tuh naiknya lumayan ya bunga KPR. Nah kalau udah kena floating, aduh, aduh pusing. aduh pusing, udah deh nggak tahu deh garuk-garuk tembok. Iya itu yang pusing karena banyak banyak klien aku tuh pada nanya ini gimana ya kak sekarang bunga KPR tinggi terus saya udah kena floating harus gimana tuh banyak banget yang nanya kayak gitu kayak duit jadi saya ikutan pusing jadinya. Nah itu karena apa? Karena memang mungkin ya dengan dana yang terbatas jadi hanya bisa bayar DP-nya terbatas juga gitu karena pengen Ya, cepet-cepet punya rumah itu. Jadi makanya saya pribadi sih memilih DP-nya dibesar-besarin dengan kemampuan pastinya ya, bukan terus ngutang sana ngutang sini buat DP juga nah, sih. Gitu kan. oke, tuh ada rekomendasi atau saran nih dari kalau Lita. Mungkin kalau misalkan memang udah cukup dananya gitu ya untuk naruh DP besar, tapi kebutuhan lain tentunya dipastikan udah terpenuhi, udah bisa tercukupi dengan baik, taruhlah uang itu untuk DP dengan nominal yang mungkin lebih besar dibandingkan pada umumnya gitu, untuk meringankan nanti pada saat cicilannya. Tapi kalaupun keadaannya belum sesuai, ya bisa disesuaikan sama keadaan kawan raya yang ada di rumah. Iya, Oh, betul. Jangan nah, terlalu dipaksakan juga sih. iya nggak boleh dipaksakan juga ya. Harus harus itu tadi cermat sama cash flow-nya. Kira-kira kondisi cash flow-nya itu seperti apa. Nah, kalau Lita aku Ya. mau nanya juga nih, mungkin ada banyak orang yang mau beli rumah, tapi di luar itu dia juga punya tanggung jawab yang banyak gitu ya. Mungkin ada cicilan mobil, ada cicilan motor gitu ya. Ada banyak gitu kayaknya. Nah, kalau kayak gitu, apakah tepat gitu untuk mengambil langkah untuk KPR? Atau kelarin dulu deh cicilan yang lain-lain baru KPR gitu? Atau gimana Kak? Nah, tadi disebutkan cicilan-cicilan yang sifatnya konsumtif ya, Kak Denis ya. Yes. Nah, cicilan konsumtif ini biasanya bunganya cukup tinggi, tapi jangka waktunya lebih pendek. Jadi sih saran-saranku sih Mm-mm. sebaiknya ya selesaikan dulu yang konsumtif itu. Karena kalau nggak diselesaikan, batasan cicilan per bulan kita kan sangat ini ya, terbatas banget ya, maksimal sekitar 35% dari penghasilan. Itu Ya. pasti sebagian besar udah habis tuh buat nyicil tadi ya, cicilan mobil segala macam. Itu udah ngabisin porsi besar. Nah, gimana kita bisa nyicil untuk KPR kalau kita masih fokusnya ke yang tadi gitu. Padahal kan uang untuk DP juga terbatas ya. Jadi pasti porsi cicilan kita juga besar. Makanya sebaiknya selesaikan yang konsumtif dulu, baru mulai ambil cicilan. Oke, itu berarti kawan Raya juga harus perhatikan cicilan-cicilan lain selain tujuan yang tadi yang mau KPR. Mungkin di maintain dulu kali ya, cicilan-cicilan yang lain diselesaikan dulu Iya, baru deh.
Baru gitu. deh ambil partner. Nih kawan Raya, aku mau ngingetin jangan lupa follow Instagramnya Bang Raya, dan kalau misalkan ada pertanyaan karena kita masih ada waktu nih sama Kalita, boleh langsung di komen di kolom chat atau question box. Nanti akan aku bacakan. Ini mulai rame kan? Udah 10.000 orang Rame yang ya, nonton. banyak supporter. Banyak supporternya nih gitu. Nah Kak, nantinya setelah misalkan generasi Z ini yang mungkin kayaknya kalau misalkan soal rumah gitu ya, mungkin ada beberapa yang masih awam banget. Hal apa sih yang harus di-maintain setelah kita akhirnya memutuskan untuk membeli rumah gitu? Hal-hal apa aja yang harus diperhatikan, yang mungkin membutuhkan perhatian khusus, dana khusus untuk itu gitu. Mungkin Kak Loli yang sudah berpengalaman bisa share di sini. Oke, sebenarnya begini ya. Dana setelah punya rumah nih ya, Kak Denis yang ditanya ya. Yes, Sesudah betul. punya rumah kan? Sesudah punya rumah. Oke. Yang banyak nggak sadar tadi yang aku sebutin tadi Kak Denis, banyak biaya lain di luar harga rumah itu sendiri. Misalnya pertama Oke. kita beli, waktu kita beli kan ada pajak, ya. Ada biaya notaris, segala macam itu banyak ya, dia sampai 15% dari harga rumah total-total ya, bisa sampai segitu. Kemudian nanti kalau kita sudah punya rumahnya, kita harus bayar pajak PBB rutin setiap tahun. By the way, PBB baru naik nih. Soalnya Wah. kemarin aku bayar PBB naiknya lumayan ya, 30-35%. Oh, Kemudian oke. biaya pemeliharaan rumah ya, IPL ya, iuran pemeliharaan lingkungan, kemudian listrik juga naik loh, kemarin PDL baru naik, air ya. Nah, kemudian apa lagi? Yang sifatnya bulanan pasti kita butuh pemeliharaan ya, tukang kebun lah apalah gitu kan. Kemudian yang per 3 atau 4 bulan ada misalnya servis AC, kemudian kalau kita mau ngecat ulang atau perbaikan-perbaikan rumah yang namanya musim hujan nih, atap bocor segala macam tuh sering loh kawan raya. Kemudian keran juga ya, yang sering tuh keran sama atap bocor itu kalau untuk rumah. Nah, Nah, itu. jadi hal-hal kayak gini emang kayaknya sepele ya kawan raya ya. Tapi harga segala macam perintilan dari toko bangunan itu nggak murah loh. Belum lagi biaya tukangnya. Nah, ini makanya biaya pemeliharaan, pajak itu hal yang mungkin kawan raya harus dipikirkan lagi apakah cash flow-nya bisa disisihkan untuk ini setiap bulan gitu. Jadi nanti ada cash flow-an, cash flow 3 bulanan dan cash flow tahunan untuk bayar semua itu gitu. Tuh, kawan Raya, cash flow-nya nggak cuma pas lagi beli rumah, cash flow bulanannya juga harus diperhatiin ya. Karena kayak tadi, keran, air, listrik, terus tiba-tiba ada atapnya bocor, tiba-tiba ada yang Nah, roboh. Nah, itu itu. dia. Sekarang barang-barang di material tuh udah nggak murah ya, kayaknya triplek aja Hmm. itu udah menghabisin juta-jutaan gitu ya. Jadi Iya, cash flow per bulannya juga harus diperhatikan untuk maintain rumah yang udah dibeli tadi. sayang kan udah nabungnya susah-susah ya kalau nggak Iya, di-maintain. udah ngedekor rumahnya cantik-cantik, Nah, udah habis-habisan gitu ya. Kalau nantinya nggak di-maintain dengan baik kan sayang juga. Jadi harus diperhatikan cash flow-nya berarti ya. Nah, ya. kalau Lita kayaknya sedikit lagi waktu kita sudah habis nih. Tapi Aduh, sebelum itu, kurang ya. kayak kurang, kayaknya aku butuhnya 24 jam deh Kak ngebahas Waduh, ini. Wow. Kita kulik nanti supporternya abis-abisan. capek terus dikasih makan, lapar. Iya lapar nih, aku juga lapar nih. Nah, Kak, terakhir nih sebagai penutup atau insight bagi kawan raya, apa sih sebetulnya hal-hal yang pengen Kakak tekenin banget untuk generasi Z atau mungkin juga generasi milenial sekaligus yang ingin mewujudkan impiannya punya rumah? Mungkin boleh nih, Kak. Oke. Harus sabar ya. Harus Sabar dan sabar. berusaha. Ini Sabar. klasik banget ya jawabannya. Tapi memang iya, segala macam ada yang instan. Jadi butuh effort, butuh waktu buat mencapainya. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, hemat itu bukan satu-satunya jalan ninja. Ya. Kan sering dengar nggak di berita. Generasi Z suka beli kopi jadi nggak bisa beli rumah. Itu dia. Masalahnya apa? Oke lah, kopi mahal ya memang ya, apalagi kopi yang itu kan yang kekinian 50.000, 50 sekian gitu. Tapi kadang-kadang nih Gen Z beli kopi itu mungkin untuk networking ya enggak sih? Yes. Untuk entertain klien atau apa yang nantinya bisa memberikan hasil lebih buat kita, jadi semacam investment. Nah,
asal nggak sering-sering dan ada budgetnya khusus untuk itu sih menurutku nggak apa-apa ya. Nggak, koneksinya dengan nggak bisa beli rumah itu agak kejauhan gitu menurutku. Jadi hemat itu bukan satu-satunya jalan ninja, tapi kita bisa berhemat di hal-hal yang mungkin kurang penting untuk kita supaya bisa disisihkan lebih banyak untuk nabung rumah. Sedangkan itu hal-hal yang penting buat kita kayak misalnya sesekali boleh dong kopi buat networking itu nggak apa-apa, nggak usah ditekan-tekan banget. Kemudian nambah income. Nambah income nih nggak bisa mau nggak mau nggak bisa kita ini hindari ya, harus ya Kak Denis yang nambah income. Gimana caranya? Sekarang kan banyak opsi ya di luar sana, ya cari sendiri ya, kawan raya lebih tahu. Kemudian jalankan kebiasaan keuangan yang baik. Nah, ini satu hal yang kawan raya perlu ingat banget, kita harus melakukan yang namanya cek kesehatan keuangan ya. Jadi kayak MCU tahunan ya, financial check up juga harus dilakukan secara tahunan. Kemudian kebiasaan-kebiasaan baik apa aja? Ngatur cash flow, bikin budget kayak tadi ya, bikin budget, kemudian taruh uangnya di saku-saku yang semestinya, kemudian catat pengeluaran ya, ini penting banget catat pengeluaran. Kalau kita punya saku tadi kan ada mutasi rekeningnya ya Kak Denis ya. Yes, betul banget. Nah, itu kalau kita yang malas nyatet pengeluaran bisa pakai mutasi di saku tadi gitu, kawan raya ya. Jadi nggak ngeribetin banget lah, tinggal buka satu aplikasi bisa cek semuanya. Kemudian paham investasi yang sesuai untuk mencapai tujuan keuangan beli rumah tadi ya. Jangan sampai salah nempatin, akhirnya malah boncos nggak jadi beli rumah. Kemudian apalagi ya, ya itu tadi belajar. Belajar terus kalau ada hal-hal yang baru, investasi baru, produk baru, layanan perbankan baru, dicek and recheck mungkin itu sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu ya kawan raya ya. Semangat buat pejuang rumah. Semangat buat pejuang rumah. Tuh, ada banyak cara-cara yang bisa kawan raya lakuin. Walaupun kedengarannya kayak, banyak banget gitu ya. Tapi kalau misalkan itu kita biasakan gitu ya, kita jadikan keseharian kita kayak satu-satu aja dulu. Satu-satu aja dulu. Satu-satu gitu ya. dulu. Mulai dari kita aware sama apa sih cash flow kita, berapa sih uang yang masuk, berapa sih uang yang keluar, berapa banyak uang yang kita habiskan dalam sehari atau dalam sebulan. Itu nanti akhirnya melahirkan kebiasaan-kebiasaan yang tadi kalau kita sebut gitu ya. Udah. Ya. Ini mau 2024 nih bisa resolusi keuangan nih. Betul, resolusi keuangannya mungkin bisa diperbaiki, bisa melihat balik lagi resolusi keuangan di 2023 apakah sudah baik, apakah sudah hijau atau masih di warna merah nih ya. Nah, itu dia harus di cross check, financial check up supaya di 2024 nanti lebih sehat lagi gitu ya. Nah mungkin kawan raya jangan lupa tuh pakai Bank Raya kata Kalolita tadi. Nanti kita bisa lihat mutasi tiap saku-sakunya, kita bisa taruh uang-uangnya di masing-masing pos gitu ya. Jadi udah disesuaikan kawan raya yang ada di rumah gitu. Oke, kalau itu rasanya udah sangat informatif banget nih sesi sharing session kita selama 30 menit ke belakang tadi. Aku mau ucapin terima kasih banyak banget untuk ilmu-ilmunya. Semoga kawan raya bisa menyerap juga baik ya. Terima kasih, semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan.